Tidak ada yang benar-benar mudah dari sebuah proses. Setiap langkah adalah pertaruhan antara harapan dan rasa lelah. Dan ketika akhirnya langkah akhir terjejak, di sanalah kita hanya bisa berdiri, merenung, dan merasa seperti sudah menaklukkan rasa takut. Dan inilah kami kembali menjejak bersama singgah sejenak di Gunung Sumbing. Oke, ini jam 14.10 ya. Kita berarti istirahat kurang lebih 1 jam lebih. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Oke, lanjut. Di jam 2 siang, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 dengan memakai mantel. Hujan datang silih berganti. Menuju ke pos 2, trek semakin licin. Trek yang berlumpur membuat kami harus hati-hati dalam melangkah. Mantel melindungi kami dari hawa dingin dan rintik hujan, tapi sangat engap untuk bernafas. Oke. Oke, kita ke barat. Oke, Mas Oni. Kasih. Urung siap ya, tangannya urung siap. Saat mendaki di musim yang susah ditebak seperti saat ini, kita harus bersiap dengan segala kondisi cuaca. Pilihlah peralatan yang anti air. Bawalah pakaian ganti secukupnya. Dan yang paling penting, bawalah ponco atau jas hujan. Selain itu, saat musim hujan, hawa pasti sangat dingin. Perhatikan ritme saat berjalan. Melangkahlah dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Langkah kecil-kecil saja, agar tidak cepat letih dan sering berhenti. Kita harus mengusahakan agar suhu tubuh kita tetap hangat, agar dijauhkan dari hipotermia. Sebagai pendaki yang sudah mahir atau senior, kalian pasti tahu kan apa itu hipotermia dan bagaimana penolongan pertamanya jikalau terkena. Gimana Mas Rizky? Gimana dengan treknya? Asik. Masih buat pulang. Masih aman. 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 Apa saya Senin Kemis? Oke, jalanan menuju ke pos 2. Kita langsung dihadapkan dengan trek yang sangat menukik terjal dan licin sekali. Lihat. Ini masih kurang lebih jam 2:30 ya. Tapi sudah gelap sekali karena mendung dan hujan. Semoga kita sampai di camp area belum malam lah ya.
Sebenarnya, trek tidak terlalu menukik tajam, namun dikarenakan hujan dan kondisi treknya yang sangat berlumpur, langkah terasa lebih susah dan rasa lelah yang mendalam. Lelah sekali. Saat kondisi seperti ini, saya kembali teringat akan pepatah yang kurang lebih seperti ini. Air yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh. Loh, tapi kan ini sedang di gunung. Haha. Kurang lebih artinya seperti ini. Seseorang tidak akan menjadi lebih kuat, tangguh, atau berpengalaman jika hidupnya selalu mudah dan tanpa tantangan. Tetapi di balik itu semua, tantangan butuh perjuangan dan persiapan. Jangan sesekali berkelana tanpa pengalaman yang baik. Akhirnya setelah kita OTW jam berapa tadi? Jam setengah 2 kayak. Setengah 2. Iya. Jadi 1 jam setengah ya? Jam setengah. 1 jam setengah kita berjalan dari pos 1. Ini kita sudah sampai di pos 2. Dan seperti yang kalian lihat ya, treknya sangat licin sekali, Berlumpur. Wah, ini ngebayangin turunnya gimana sih. Kita paling nggak istirahat terlalu lama di sini karena kita mengejar tempat camp, karena kayaknya ramai banget ya hari ini. Terus kawan-kawan yang lain belum pada datang, mereka biasa nyantai. Sebenarnya kita juga mau nyantai, cuma kalau kita sama-sama nyantai tidak ada yang berebut tempat camp nanti ya. Jadi kita istirahat dulu di sini. Pada jam setengah 4 kami sampai di pos 2. Hujan yang tadinya cuma merintik kecil, kini berubah menjadi sangat deras. Kami berempat berteduh di sebuah shelter, sembari menunggu kawan yang lain datang. Di sini kami beristirahat sambil menikmati kabut dan hutan Gunung Sumbing yang sangat asri. Hujan semakin membesar. Menurut kabar dari pendaki lain, sedang badai di pos 4 hingga puncak. Pendaki yang sedang turun terjebak di pos 4, tuturnya. Kemudian dikarenakan waktu sudah semakin sore, kami melanjutkan perjalanan dengan memakai mantel dan menerobos hujan. Akan tetapi 4 kawan kami belum juga terlihat. Trek berubah menjadi seperti sungai kecil. Semahal apapun sepatumu, pasti akan terpeleset juga jika tidak berhati-hati. Pos 2 ke pos 3, jalan baru, sangat licin sekali. Waduh, fisik sangat genjot. Kita menuju ke pos 3. Doain. Lihat. Kita untuk mengambil dokumentasi kalau Langkah kami mulai terasa berat, bukan hanya karena beban di punggung, tetapi juga karena beban di dalam dada. Jalan masih panjang, tapi tubuh ini mulai menolak. Nafas mulai tersengal, kaki mulai gemetar, dan kepala dipenuhi tanya. Masih kuatkah kami? Kami sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi terlalu lelah untuk terus maju. Setiap langkah terasa seperti menguras sisa-sisa tenaga yang nyaris habis. Tidak ada yang memaksa kami untuk tetap berjalan, kecuali suara kecil dalam hati kami yang terus berbisik, "Jangan berhenti sekarang." Mental kami pun mulai koyak. Keyakinan yang dulu kuat kini goyah, digantikan oleh keraguan dan rasa takut gagal. Ada momen ketika kami ingin duduk saja di tengah jalan, menyerah pada kenyataan bahwa tidak semua orang memang ditakdirkan sampai ke tujuan. Tapi di antara kabut lelah dan hujan dalam dada, ada satu hal yang tak pernah benar-benar padam, yaitu harapan. Meski kecil, ia masih menyala.
Ia yang mengingatkan kami mengapa kami memulai perjalanan ini. Ia yang menguatkan kami meski fisik ini mulai menyerah. Saat musim hujan seperti ini, fisik 2 kali lebih ditekan, 2 kali harus berusaha lebih kuat. Terkadang pendaki yang memaksakan bisa mentalnya yang kena. Lalu untuk menanggulanginya adalah kita cek fisik dan mental kita terlebih dahulu ya, sebelum kita menerjang hujan seperti ini. Tentunya kenapa kami menerjang hujan, karena pendakian ini kita di long weekend atau libur panjang, jadi kita harus cepat-cepat sampai di camp area untuk nyari tempat camp. Oke, ini jam setengah 5 pas. Kita berjalan tadi jam berapa, Pit? Jam setengah 4. Jadi 1 jam berjalan. Jalannya licin banget menuju ke pos 3 ini. Kayaknya sih di pos 3 ini full ya untuk tempat campnya. Kita istirahat sebentar, lihat kondisi kita dulu. Nanti kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Cuma 4 kawan kita belum sampai, Belum kelihatan malah. kelihatan nggak tahu di mana. Oke, ini terbuka ya, semoga cerah. Kita istirahat dulu di pos 3. Jam 5 kita start dari pos 3 menuju ke pos 4. Sudah gelap sekali ya, jalannya licin sekali. Semoga masih ada tempat camp. Di pos 3 kami hanya istirahat sebentar, menyantap cemilan dan menghangatkan badan tanpa perekaman. Kemudian di jam 5 kami melanjutkan perjalanan. Kini jalan mulai membaik, hanya sedikit lumpur, tapi perut sudah mulai keroncongan. Hari mulai temaram dan pos 4 masih jauh di sana. Saat bertanya kepada kawan pendaki yang baru turun, karena terjebak badai, katanya macet panjang tepat di bawah pos 4 atau area batu bertali. Kenapa bisa macet? Bahkan 2 jam katanya. Coba nanti kita cek.
Kemudian saat azan maghrib berkumandang dan hari mulai petang, headlamp kami keluarkan untuk penerangan. Dan sesampainya di batu bertali, ternyata ramai sekali. Ternyata benar, macet panjang dari arah atas. Pendaki yang terjebak badai baru mulai turun. Kami yang dari bawah hanya berjumlah 4 orang. Seharusnya kami naik dulu. Paling 5 menit, ucap saya kepada kawan yang sedang mengantre di atas. Tetapi kami tidak diberi jalan. 5 5 orang. orang ini nggak sampai 5 menit. Benar nggak? Bentar kak, bentar. Bentar kak, bentar. Yang atas stop dulu mas. Yang di atas terus stop. 1 jam kami menunggu untuk bergantian. Hingga akhirnya kami menerobos langsung naik. Karena sudah 1 jam lebih kami hanya berdiri diam. Tubuh sudah mulai merasa kedinginan. Kalau dibiarkan bisa fatal. Oke, setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, sebenarnya 1 jam, cuma yang 1 jam itu kita ngantri di batu sana ya, karena jaraknya itu cuma setapak, dari kita harus berganti-gantian. Ini jam isya lah, jam 7-an kita baru sampai di Camp Maria, dan 4 kawan kita belum sampai di sini. Kita berdoa aja semoga mereka cepat datang. Kita bikin tenda dulu. Gimana mas kamerawan? Dingin sekali teman-teman. Iya. Lapar? Belum ada apa-apa. Lapar, dingin. Mas Rizik, gimana untuk pendakian pertamanya di tahun ini? Lapok sih, tetap nggak lapok. Lapok ya. Walaupun mungkin Walaupun mungkin ya wajar lah. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun berhenti kan, ya mulai dari nol lagi lah. Kemudian sembari menunggu kawan yang lain datang, saya dan Pai mengambil air yang jaraknya kurang lebih 15 menit dari sini. Sebuah surga ketika naik gunung tapi stok air melimpah. Saat rasa lelah belum sembuh, kami harus berjalan naik turun bukit untuk sampai di mata air. Dingin, lapar, lelah bercampur menjadi satu. Namun sialnya, kami hanya membawa kopi, dan semua logistik ada di 4 kawan kami yang belum sampai. Kita sedang ngambil air di mana nih Mas Pai? Di pos mata air terdekat dari pos 4, Jaraknya kurang lebih? kurang lebih 150-an meter lah. Ya sekitar 20 menitan lah ya, kalau nyantai. Kalau Jadi dari pos 4. ini rekomen gak nih Mas ada mata air di sini? Rekomen banget sih kalau menurut saya. Menurut Karena selain dekat juga airnya bersih banget, Jibat ya? Iya. Seger sekali ya? seger banget. Udah diisi CV? Sudah manis, Manis? manis. Kayak itu, lele-lele. Apa? Lele-lele, minerale. Hah? Le minerale. Dan mineral ya. Gak endorse. Enggak endorse, jadi le mineral bisa lah masuk. Jadi menurut Mas Pai, walaupun di sini banyak mata air ya, rekomen gak sih buat pemula untuk datang ke Gunung Sumbing via Benaran ini? Ya rekomen sih, cuman jangan terlalu mencemari air di sekitar sini sih. Ya, karena ini adalah salah satu sumber mata air
yang membantu para pendaki di sini. Ya, benar. Selain pendaki, mungkin warga desa juga Oh iya. memanfaatkan. Nah, jadi kita kalau mau buang air besar atau cuci muka yang ada deterjennya, kita harus jauh ya dari sini? Jauh, ya. Apalagi kalau buang air besar itu nggak rekomendasi. Oke. Udah? Yuk, Yuk. lanjut. Lalu kemudian setelah semua wadah terisi penuh, kami kembali ke tempat camp. Dan ternyata